Hari ini Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020. Saat ini saya sedang berada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Para petani porang milenial di seluruh pelosok wilayah Nusantara. Halo semuanya. Semoga kalian selalu berbahagia dan bersemangat sepanjang hari, supaya harapan baru selalu datang menghampiri Anda di setiap waktu. Saya Dahlan Suhanda kembali menyapa kalian dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda bisa mengakses siaran ini. Dan perlu kami ingatkan bahwa sampai saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tetap waspada, tetap menjaga kesehatan Anda, karena kesehatan adalah hal yang utama bagi kehidupan. Dan pastikan kalau Anda selalu berbahagia, supaya imunitas Anda meningkat, yang secara alami dapat menjaga kesehatan Anda. Tapi jangan berpura-pura bahagia, karena saya pastikan tubuh Anda tidak akan pernah memberi respon apapun. Percuma Anda membohongi diri Anda sendiri. Tetaplah bersikap jujur, terutama jujur pada diri Anda sendiri. Oke, para petani porang milenial, dimanapun Anda berada, saya Dahlan Suhanda kembali mengajak Anda dalam liputan eksperimen porang. Tanaman porang ini sekarang ini lagi viral, karena konon katanya budidaya tanaman porang ini maupun bisnisnya sangat menggiurkan, karena dari budidaya sendiri bisa menghasilkan atau mendapatkan keuntungan 400% sampai dengan 800%. Luar biasa, bisnis yang sangat menggiurkan. Tapi kelihatannya dari eksperimen ini bahkan bisa mencapai 1000%. Jadi kira-kira modal 100 sampai 150 juta per hektar bisa menghasilkan, dalam estimasi saya, bisa menghasilkan 1,2 miliar. Jika dalam per batangnya itu bisa menghasilkan 3 kg per batang dikali 40.000 batang dalam 1 hektar. Dengan harga jual minimal 10.000 per kilogram. Maka bisa dipastikan bisa mendapatkan 1000% dari jumlah modal yang ditanamkan pada usaha budidaya porang ini. Karena itu yang saat ini banyak para parlemen yang ikut di bisnis ini, ikut budidaya porang. Pengusaha dan para parlemen ikut bertani karena keuntungannya sangat menggiurkan. Oke, kembali ke eksperimen ini. Tanaman ini
sudah siklus batang kedua. Seperti pada liputan yang sebelumnya, ini sudah dijelaskan lingkar batang 14 cm dengan tinggi 130 cm. Ini baru siklus kedua. Kalau batang seperti ini besarnya diperkirakan bisa mencapai 2 kilo. Kemungkinan ini masih akan keluar tunas selanjutnya, siklus ketiga, karena ini baru dua kali, dua siklus pertumbuhan batang, dua regenerasi batang, biasanya 3 kali. Jadi kalau ini bisa 3 kali regenerasi batang, siklus ketiga bisa muncul nanti, ya dipastikan bisa mencapai paling kecil 3 kg sebatangnya, dengan bibit sebesar buah sawo atau sebesar katak super. Nah, ini di siklus batang pertama ini sudah berakhir kayaknya masa generatifnya. Ini batangnya sudah layu. Kalau batang seperti ini sudah berakhir masa generatif pada siklus batang pertama. Ini kataknya sudah jatuh sendiri. Nantinya bisa disimpan beberapa waktu untuk ditanam kembali. Kalau seperti ini sudah berakhir masa generatif, jadi seluruh nutrisi yang ada di batang itu diserap kembali menjadi pembesaran umbi. Jadi seluruh nutrisi yang sebelumnya tersimpan di batang ini diserap kembali menjadi umbi. Inilah masa generatif pertumbuhan tanaman porang. Masa generatif pada siklus batang pertama sudah berakhir. Batangnya sudah mulai mengering. Hampir seluruh nutrisi yang tersimpan di batang itu diserap kembali menjadi umbi, dikonversi menjadi umbi. Sedangkan siklus batang kedua ini sudah mau memasuki masa generatif juga. Kataknya atau bulbilnya sudah mulai membesar, daunnya sudah mulai menua, pertumbuhan pembesaran batang sudah terhenti. Ini sudah mulai masuk ke masa fase generatif juga. Jadi seluruh nutrisi yang tersimpan di batang ini nanti akan diserap kembali untuk pembesaran umbi. Untuk pembesaran umbi dan buah bulbil ini. Itulah fase pertumbuhan tanaman. Terus fase selanjutnya, bila mana nantinya ini tidak muncul lagi tunas baru, kemudian ini sudah batang yang kedua ini sudah mengering, itu namanya fase dorman. Tapi kalau seperti ini bukan dorman namanya, karena masih ada pertumbuhan siklus batang ini yang belum selesai, masih ada aktivitas pertumbuhan. Jadi ini bukan dorman namanya, tapi fase generatifnya untuk siklus batang pertama ini mulai terhenti. Ini juga kalau ini buah bulbilnya besar-besar. Nah, ini ada perbandingan yang sebelumnya yang ini tidak pernah kami siram daunnya, sehingga buah katak atau bulbilnya kecil. Nah, ini selalu kami basahi daunnya sebagai pembanding. Rupanya yang selalu disiram daunnya itu kataknya lebih besar dibanding yang tidak disiram. Ini juga perlakuannya berbeda. Ini lebih sering kami kasih nutrisi. Kami kasih aplikasi nutrisi berupa energi instan. Jadi yang sudah formulasi jadi. Berbeda dengan pupuk. Pupuk itu adalah bahan makanan.
Kemudian diproses oleh tanaman, nanti di daunnya, dapurnya tanaman menjadi makanan melalui proses fotosintesis dan respirasi pada malam hari. Baru menghasilkan karbohidrat. Karbohidratnya nantinya akan diproses lagi menjadi glukosa sampai menjadi energi. Jadi memerlukan proses yang panjang dan menghabiskan energi untuk menghasilkan energi. Jadi jika energi yang terpakai sama jumlahnya energi yang dihasilkan, maka pertumbuhan tanaman yang bisa stagnan. Jadi bagusnya itu bagaimana caranya menghemat energi untuk menghasilkan energi supaya energi tersimpan lebih besar, tersimpan untuk pertumbuhan, pembesaran buah, batang, dan lain-lainnya. Itulah yang disebut kesuburan tanaman, yaitu jumlah energi tersimpan jauh lebih besar daripada energi yang terpakai. Maka di sini saya mengkondisikan tanaman supaya memberi energi instan, supaya energi yang terpakai lebih kecil, sehingga energi yang tersimpan lebih banyak bisa digunakan untuk pertumbuhan dan pembesaran sel dan jaringan lainnya. Ini 3 batang ini dari umbi cacahan yang sebelumnya membusuk, tapi rupanya masih tersisa keping-kepingannya dan tumbuh ini. Dan ini sudah fase ketiga, siklus pertumbuhan batang ketiga. Ini namanya sudah dorman karena aktivitas pertumbuhan terhenti sama sekali. Baik pertumbuhan fase vegetatif, fase generatifnya juga sudah terhenti sama sekali. Jadi ini yang disebut dorman. Artinya dorman itu berhenti bertumbuh, tidur panjang, atau dengan kata lain bahwa mati suri karena siklusnya sudah terhenti. Coba kita gali, karena ini sudah tidak ada aktivitas pertumbuhan lagi. Bagaimana besar anunya? Oh ya, ini medianya menggunakan media pasir campur dedaunan, karena di sini memang tidak ada tanah. Daerah ini daerah lebak, rawa. Untuk mendapatkan tanah agak susah, jadi wilayah ini ditimbun atau diurut menggunakan pasir, sehingga susah untuk mendapatkan tanah. Jadi kami menggunakan pasir. Kami menggunakan pasir pada media tanam ini. Dari sebenarnya media tanam itu perlu diperhatikan 2 aspek, yaitu pertama dari aspek fisiknya itu dapat menopang tanaman, menopang akar supaya tidak rubuh, supaya tanamannya berdiri tegak, tidak rubuh, supaya tanamannya berdiri tegak, tidak rubuh dari terpaan angin maupun hujan. Sedangkan aspek kedua yaitu aspek kimia, yaitu di media tanam itu harus mengandung bahan-bahan mineral yang dibutuhkan tanaman, yaitu yang seringnya disebut pupuk unsur hara, yang mengandung 13 unsur hara untuk cadangan makanan tanaman untuk bisa diserap supaya bisa bertumbuh. Tapi pasir ini tidak memenuhi aspek kimia, hanya memenuhi aspek fisik atau fisika, tapi tidak memenuhi aspek kimia. Karena itu harus dikondisikan untuk pemberian zat-zat kimia tertentu untuk bisa cadangan makanan untuk tanaman.
Jadi pasir ini dari aspek fisik memenuhi syarat, bisa menopang tanaman supaya tetap tegak dari terpaan angin dan hujan, tapi dari aspek kimianya tidak terpenuhi. Oke, kita sudah ngambil ini yang sudah dorman, kita coba timbang nantinya. Kami sudah persiapkan timbangan. Oke, kami cuci dulu ini, bersihkan dulu. Sambil merendam di sini, ini juga ada dorman. Ini ada dorman, coba gali juga. Jadi batangnya sebesar ini, sebesar kelingking. Sebesar kelingking ini. Ini kami pindahkan kemarin karena polybagnya lagi sobek, lapuk karena terendam air, banjir waktu itu, maka kami pindahkan. Rupanya dia stres karena mungkin akarnya putus, sehingga stres dan memilih dia dorman. Tanaman ini dulunya ini terkena sinar matahari langsung, terpapar oleh sinar ultraviolet langsung. Jadi seperti yang 2 batang ini, daunnya menguning karena terpapar oleh matahari langsung. Coba lihat ini dulu dari bibitnya seperti kelereng kaca gitu, yang kecil. Ini coba kita timbang, bersihkan dulu. Bersihkan dulu dari tanahnya. Kalau yang besar ini bibitnya sebesar buah duku, ditanam disemai pada bulan Juni kemarin, di saat pandemi COVID-19. Oke, kita coba timbang. Pastikan timbangannya berada pada posisi 0, netral. Ini kita coba timbang. 1,1 kilogram. 1,1 kilogram. Ini dulu siklus batang keduanya patah pada saat belum memasuki fase generatif batang, siklus batang kedua patah, sehingga nutrisi yang tersimpan di batang itu tidak dikonversi menjadi tambahan bobot umbi. Inilah hasilnya, hampir sama pada liputan sebelumnya. Ada yang dorman pada siklus batang kedua, tapi setiap fase siklus batang dikonversi menjadi umbi. Kalau ini batang kedua, siklus batang kedua patah sehingga tidak dikonversi menjadi umbi. Hasilnya hampir sama. Dan ini coba kita timbang, posisi 0 kembali. Ini 4 ons dari bibit sebesar kelereng kaca. Ini oke. Yang ini oke, demikian liputan kami. Saya Dahlan Suhanda di lokasi eksperimen melaporkan. Ikuti liputan selanjutnya. Salam sukses para petani poram milenial dimanapun Anda berada. Wassalam.